darkness in a sea of the dying and shameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya dari berita ini kan kita bisa menyimpulkan ya, dimana di sini yaitu ada 5 parpol yang mendukung Prabowo sebagai capres pada tahun 2024. Dimana PAN dan juga Golkar sudah merapat ke kubu Prabowo. Di sini kita menyimpulkan yaitu Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe dalam hal ini, dan bahkan di sini disusul ada berita yaitu Prabowo bantah Presiden Joko Widodo beri arahan soal dukungan partai. Pak Jokowi sangat demokratis. Nah, misal kalau memang Pak Jokowi cawe-cawe, di sini pastilah PAN dan juga Golkar, PKB pasti merapat ke PDIP, di mana saat ini Presiden Joko Widodo juga bernaung di partai PDIP. Jadi di sini menurut saya cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak ada sama sekali ya. Apalagi juga yaitu saat ini juga gugatan usia capres dan cawapres juga masih berproses, dan bahkan kemarin juga sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo ketika Gibran ingin dijadikan oleh cawapres oleh capres tertentu, itu juga ditolak. Jadi di sini merupakan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Terbukti yaitu 5 parpol di sini bahkan juga mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan di sini juga direspon oleh Lek Brewok. Di sini sambil menyertakan artikel sebuah berita yang berjudul PDIP respon Prabowo didukung 5 parpol. Kami biasa dikeroyok. Nah, dari sini saya juga teringat ya pada waktu lalu, yaitu ketika Pak Prabowo juga didukung oleh partai-partai besar. Di sini juga ada berita yang diterbitkan pada 20 Mei 2014 yang lalu. Di sini berjudul Golkar dukung Prabowo Megawati, PDIP biasa dikeroyok. Ini sangat dejavu sekali ya, di mana 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014, juga mengalami hal ini, yaitu Prabowo didukung oleh parpol-parpol besar dan PDIP juga dikeroyok. Di sini pada tahun 2014, Partai Golkar resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa bersama P3, PKS, PAN, dan PBB. PDI pun merasa dikeroyok. PDI Perjuangan kan biasa dikeroyok, jadi ya sudah, kata Megawati di Selarakornas PDIP Jakarta Selatan pada 20 Mei 2014. Tetapi apalah daya ya, pada 2014 yang lalu Jokowi juga dipilih rakyat untuk memimpin Indonesia pada 2014 hingga 2019, dan juga dipercaya lagi memimpin Indonesia pada 2019 dan 2024. Nah, memimpin Indonesia, bukan memberikan kuasa ya, jadi memimpin Indonesia. Megawati menambahkan PDIP tak mau bersikap arogan dalam proses pemenangan Jokowi dan JK sebagai capres dan cawapres. Buat PDI Perjuangan, saya kira bukannya arogan atau terlalu percaya diri, tapi kami sudah memang merencanakan 10 tahun. Bayangkan, kita kan tidak disibukkan masalah pemerintahan karena tidak berada di dalam, ujar dia. Jadi konsolidasi partai memang lebih mantap. Kami hanya tinggal melanjutkan hal-hal yang telah dipersiapkan selama ini. Sementara Sekjen PDIP Cahyokumolo mengatakan alasan partainya gagal menjalin koalisi dengan Partai Golkar karena tidak terjadi kesepakatan antara Megawati dan Abu Rizal Bakri pada waktu itu. Jokowi sudah ketemu 2 kali. Saya sudah berdiskusi panjang dengan Sekjen Golkar, dengan Megawati 2 kali. Terakhir tetap nggak deal meski sudah ketemu 4 mata, ungkap Cahyo pada waktu itu. Dan sekarang juga ada berita seperti ini lagi. PDIP merespon Prabowo didukung 5 parpol, kami biasa dikeroyok. Ini tertanggal 13 Agustus 2023. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Lek Brewo, semakin dikeroyok semakin meroket. Terbukti di tahun 2024 mendapat super hat-trick. Di sini juga PDI merespon santai usai Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Jika di total sudah ada 5 partai politik yang mendukung Prabowo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pihaknya terbiasa dikeroyok. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan kubu lawan yang semakin kuat. PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Di masa Orde Baru kami mengalami hal itu, dan di masa Jokowi JK begitu pula saat ini, ujar Said dalam keterangan resmi soal respon partai terhadap sikap PAN dan Golkar mendukung Prabowo pada Minggu 13 Agustus. Nah, bahkan dari sini juga ada berita Prabowo bantah Presiden Jokowi beri arahan dukungan partai. Pak Jokowi sangat demokratis. Dari sini kan juga terlihat ya, tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo tentang
arahan dukungan partai tersebut kepada Prabowo Subianto. Di sini bakal calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Joko Widodo tidak memberikan arahan apapun kepada Ketua Umum Partai Politik mengenai arahan dukungan partai. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat jumpa pers di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus, setelah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar menyatakan dukungan untuknya sebagai capres di pemilihan Presiden 2024. Presiden Jokowi, kata Prabowo, merupakan orang yang demokratis sehingga menghormati independensi dan hak setiap parpol. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari sini bagaimana ya ketika PDIP respon Prabowo didukung 5 parpol, kami terbiasa dikeroyok. PDIP pasti khawatir karena faktor kunci yaitu sosok capres berbeda. Dulu boleh bangga karena sosok Jokowi, kalau sekarang sosok ubanan yang jago. Ya seperti itulah. Dia selalu komentarnya yaitu tentang video BF atau apa. Pilihanku tetap Pak Ganjar. Tak ada yang berubah, pilihanku tetap beliau. Parpol hanya mencalonkan, mesin partai tidak selalu efektif. Siapa presiden terpilih, keputusan ada di tangan rakyat. Ya, padahal saat ini itu sangat berbeda sekali ya, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif, di mana pemilihan presiden itu menurut saya pribadi sih, yaitu sudah memilih figur ya, memilih figur tertentu, melihat rekam jejak dari capres tertentu. Jadi bukan besar kecilnya dukungan parpol, tetapi di sini adalah suara masyarakat, suara rakyatlah yang bisa menentukan siapa yang berhak memimpin untuk 5 tahun ke depan. Jadi bukan berkuasa ya, jadi memimpin untuk 5 tahun ke depan. Jadi masyarakat Indonesia lah yang akan menentukan, bukan besar kecilnya koalisi dari parpol tersebut. Terbukti pada tahun 2014 yang lalu, itu juga terbukti Jokowi lah yang menang, walaupun didukung hanya beberapa parpol saja. Dan bayangkan ketika Pak Prabowo menjadi capres di situ, banyak sekali dukungan parpol-parpol tersebut. Bahkan juga pendukungnya sangat jumbo sekali. Pendukung dari partai koalisi mendukung Pak Prabowo pada 2014 yang lalu. Tetapi apalah daya, rakyat yang menentukan dan memilih Jokowi untuk memimpin Indonesia 2014 dan 2019. Begitu sebaliknya di sini, yaitu hampir sama pada tahun 2014, di mana di sini juga Ganjar Pranowo didukung hanya beberapa parpol dan Pak Prabowo juga banyak parpol. Ya, siapa tahu ada kejutan-kejutan lagi ya pada Pilpres 2024, di mana Pak Prabowo tiba-tiba menjadi wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Ya siapa tahu, kita tidak pernah tahu lah. Kita tunggu saja kejutan-kejutan lagi. Ya kemungkinan hingga hari H sebelum pendaftaran di KPU. Kita tunggu saja kejutan-kejutan yang lainnya.